Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Maaf, baru sempat melanjutkan pembelajarannya. Berarti kita lanjutkan kepada tema 2 dalam tema 2 subtema 1. Jadi di sini pembelajaran 2 ya. Maaf. Kita masuk. Jadi di sini kita masuk kepada pembelajaran 2. Jadi di sini kita akan masuk pada PP 2. Pembelajaran 2. Karena pembelajaran 1 itu kemarin sudah ya. Berarti kita masuk pada pembelajaran 2. Nah, di sini pada awal pembelajaran 2 pada subtema 1 tema 2 halaman 8 ini ada tulisan pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Jadi di sini kalian diperintahkan untuk mengamati gambar ini. Di sini ada dua orang anak yang memegang bendera, yang satu berambut keripuk, yang satu berambut lurus ya. Ini ada orang yang bekerja sama untuk membuat sebuah panjat pinang. Jadi tentu orang ini berasal dari latar yang belakang berbeda. Kalau kita lihat ini orang Tionghoa, ini orang Maluku atau daerah timur, dan ini sekitar orang, kalau dilihat dari udeng atau ikat kepalanya, ini adalah orang Jawa Timur ya. Jadi ini di sini dalam satu pekerjaan, dalam satu kegiatan ada percampuran beberapa orang. Di sini bagian ini tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Kita lanjutkan saja, ini hanya diperintah untuk mengamati saja. Nah, di sini kalian pada halaman ini diperintahkan untuk membaca. Silakan bagian ini kalian baca sampai akhir. Kemudian kita baca, ini dibaca nanti, ini hanya tugasnya hanya dibaca saja. Lalu di sini kita baca, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Setelah mengerti gambar dan teks tentang hidup rukun, perbedaan, tulis hal yang ingin kamu ketahui. Dan di sini tulis dalam bentuk pertanyaan ya. Dalam bentuk pertanyaan, apakah ini ditulis? Ini tidak usah ya, tidak usah. Saya lanjutkan saja. Nah, di sini ini berarti karena tadi dikatakan tidak usah, yang atas ini tidak usah dikerjakan. Ini ada pada halaman 10 ya. Pada halaman 10 dilihat pada bukunya. Selanjutnya kalian masuk ke sini saja. Ini yang dikerjakan. Tulis kesimpulan tentang persatuan. Jadi di sini kalian diminta untuk menulis. Jadi tulis kesimpulan ya, kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Jadi kalian disuruh ini diisi, ini tugas, ini diisi. Nah, ini yang diisi. Ini 1, 2, ini diisi ya. 1, 2, 3. Ini yang diisi. Setelah itu ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau di lingkungan sekolah tempat tinggal. Di sini wujudnya adalah wujud cerita ya, dalam wujud cerita. Diwujudkan dalam wujud cerita. Nah, dalam wujud cerita. Nah, di sini wujud cerita ya, wujud cerita. Jadi di sini mana ini? Wujud cerita. Jadi di sini cerita dalam buku ya. Ditulis nanti dalam buku. Ini juga tugas masuk. Tugasnya. Ini tugas. Selanjutnya yang dijelaskan adalah ini. Nah, ini. Dalam cerita tersebut kamu menceritakan apakah dalam lingkungan sekolah dan lingkungan rumahmu, tempat tinggal dan lingkungan rumah, ada perbedaan? Perbedaannya apa saja? Apakah misalnya perbedaan hobi, perbedaan kesukaan, perbedaan jenis kelamin, yang satu laki-laki satu perempuan, ataupun perbedaan-perbedaan yang lainnya. Misalnya kamu punya seorang kakak kamu telah menikah, menikahnya tidak dengan orang Jawa,
berarti itu ada perbedaan suku. Misalnya seperti itu ya. Jadi tulis semua perbedaan yang ada. Apakah harus perbedaan suku? Tidak. Perbedaan asal usul, perbedaan tempat tinggal juga termasuk dalam di sini. Nanti ditulis ya dalam tulisan kamu, dalam tulisan kalian, dalam tulisan nanti memuat tentang ini. Satu, perbedaan yang ada dalam lingkungan sekolah. Misalnya teman kamu berbeda tempat tinggalnya, atau berbeda bahasanya, atau berbeda tampilannya, atau berbeda jenis kelaminnya. Yang kedua adalah kegiatan yang dilakukan oleh teman atau warga di sekolah secara rukun. Itu kegiatannya apa saja juga ditulis ya. Kegiatannya apa saja ditulis. Misal piket dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nomor 3, sikapmu dan sikap keluargamu terhadap perbedaan yang ada. Bagaimana sikapnya? Apakah baik? Apakah mencela? Apakah toleran? Ya, apakah saling menghargai? Apa tidak? Nah itu nanti sikapmu dan sikap keluargamu nanti dituliskan ya dalam tulisan ini. Tulisan dalam wujud cerita. Jadi ceritanya harus memuat perbedaannya apa saja. Lalu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama apa saja. Lalu sikapmu bagaimana. Yang keempat ini harus memuat manfaat yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan. Ini keterangan tugas pada bagian ini. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, nanti ceritanya ditulis dalam bentuk kotak seperti ini. Nah, nanti ini hanya pada bagian ini, bagian halaman berapa ini? Halaman 11. Nanti kamu baca ini saja, ini hanya dibaca. Baca saja. Tidak ada tugas dalam halaman ini. Kita baca sampai di sini. Ini sampai pada halaman ini masih dibaca ya. Ini halaman berapa ini? Halaman 12. Halaman 12 ini masih dibaca sampai sini. Ini dibaca saja. Lalu yang permasalahan kita akan bahas di sini. Ini baca ya, dibaca saja. Kita lihat di sini, diskusikan dengan teman kelompokmu bagaimana melakukan tari Lego. Nanti kalian mendiskusikan yang telah dibaca. Saya perbesar. Diskusikan dengan teman kelompokmu bagaimana melakukan tari Lego. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan. Nah, di sini kalian bahas tari Lego itu penarinya perorangan, apakah berpasangan, apakah berkelompok. Nanti silakan dibahas. Kegiatan materi menari selanjutnya dari satu orang. Nah, ini tidak usah menari. Ini tidak usah menari ya. Nah, kalian hanya menceritakan posisi menari yang perlu diperhatikan oleh penari. Pengaturan posisi dan pola lantai. Kita akan lihat di sini. Nah, di sini tidak ada tugas di sini. Ini tidak ada tugas di dalam halaman 12 ini. Halaman 12 ini tidak ada tugas. Kita akan lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini masih dibaca pada halaman ini, maaf, saya ulang lagi. Saya lanjutkan halamannya. Saya lanjutkan ya. Ini pada halaman 13, Ini belum ada tugas di sini dalam halaman 13. Ini cukup dibaca saja, ini baca saja. Di sini belum ada tugas. Pada halaman selanjutnya kita lanjutkan. Nah, di sini masih ini dibaca, ini sama, ini dibaca. Baru ada tugas ke sini ya. Tugasnya ini nanti di sini. Temukan berbagai tari daerahmu. Sebutkan pola lantainya. Pola lantai yang dimaksud adalah begini. Apakah pola melengkung? Ini pola melengkung contohnya seperti ini.
Jadi kamu cari misalnya tari apa, kuda lumping. Apakah tari kuda lumping pola lantainya melengkung? Atau kalau tidak melengkung, apakah pola lantainya seperti ini misalnya? Ini adalah pola lantai diagonal. Ataukah pola lantainya lurus? Nah, misal saya contohkan kuda lumping. Oh, kuda lumping dalam menari pertama menggunakan pola lantai vertikal atau pola lurus. Kemudian dalam sela-sela tariannya dia kadang berubah menjadi pola diagonal. Itu contoh. Contoh saya contohkan tari kuda lumping misalnya. Nah, kamu cari tari-tari yang lain yang berasal dari daerah Kebumen atau Jawa Tengah. Nanti diisikan di sini ya. Diisi tarinya tari apa? Nah, tarinya titik-titik. Lalu pola lantainya, pola lantai. Pola lantainya bentuknya seperti apa? Lurus, melengkung, atau menyilang. Kemudian untuk praktekkan pola lantai tarian bersama kelompokmu. Jadi nanti silakan kalian membuat kelompok. Jadi di sini buat kelompok untuk menari. Nah, di sini menari. Tidak perlu menari secara penuh, tapi di sini hanya mempraktekkan formasinya ya, bentuk formasi melingkar atau tadi yang lurus itu vertikal seperti ini, atau tadi ini ada pola diagonal atau bentuk seperti ini. Nah, kalian tulis yang harus ditulis nanti buat kelompok untuk menarinya itu hanya untuk mempraktekkan ya. Jadi bukan untuk menari, mempraktikkan pola lantai tari. Nanti difoto. Lalu dalam foto diberi keterangan apa? Diberi keterangan di sini tari apa, gitu ya. Jadi membuat kelompok untuk menari, mempraktekkan pola lantainya, tarinya nanti difoto, dikirim ke WA ya nanti ya. Udah, itu cukup. Lah ini hanya dibaca saja. Pada halaman ini tugasnya mengerjakan ini satu, yang kedua ini. Nah, dua ini. Nanti kalau masih bingung silakan diulang lagi. Kalau yang bagian ini hanya cukup dibaca saja. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini pada halaman 15 ini. Halaman 15. Lihat di sini ada sebuah persoalan. Nanti kamu ini dibaca saja. Dibaca saja ini dibaca, ini dikerjakan. Ini dikerjakan ya. Jangan lupa dikerjakan menggunakan di sini diminta memakai gambar. Jadi nanti pergunakan gambar untuk membantu menjawab soal ini. Jadi soal ini soal nomor satu dijawab dengan bantuan gambar. Silakan. Karena di sini ada diperintah menggunakan gambar. Nanti silakan dimasukkan di buku tugas. Ini tugas. Selanjutnya ini kalian diminta mengurutkan. Jadi mengurutkan ini juga masih sama. Ini masih silakan, ini masih tugas. Ini boleh dikerjakan bersama teman ya, Sama nomor 3 ini juga masih dikerjakan. Kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Sudah selesai untuk bagian ini. Saya tutup dulu pada pertemuan pembelajaran 2.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.